Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat cahaya iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel yang senantiasa menyajikan informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini cahaya iman akan membawa Anda ke jantung Eropa, ke kota Wina di negara Austria, sebuah kota yang selama ini dikenal dengan sejarahnya yang kaya, musik klasik, dan arsitektur megah. Namun di balik keindahan itu, Wina kini menjadi pusat perhatian karena sebuah pergeseran demografi yang signifikan, terutama di lingkungan sekolah. Data terbaru menunjukkan bahwa Muslim kini menjadi kelompok agama terbesar di sekolah-sekolah umum di Wina. Pergeseran ini telah memicu perdebatan sengit dan kemarahan di kalangan warga Wina. Apa yang membuat mereka marah dan apa implikasi dari fenomena ini? Mari kita bahas di video ini. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru. Video baru Cahaya Iman hadir setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Wina, ibu kota Austria, adalah kota multikultural yang terus berkembang. Selama beberapa dekade terakhir, kota ini telah menjadi rumah bagi berbagai komunitas imigran. Namun data terbaru telah mengejutkan banyak pihak. Survei terbaru menunjukkan bahwa 41,2% siswa di sekolah negeri di Wina kini beragama Islam. Angka ini sangat mencolok, mengingat statistik menunjukkan bahwa Muslim hanya sekitar 8% dari total populasi Austria. Sementara itu, balik lagi ke data siswa di sekolah negeri Wina tadi, sementara itu kelompok Kristen secara keseluruhan berjumlah 34,5%, dengan rincian 17,5%-nya Katolik, 14,5%-nya Ortodoks, dan 1,7%-nya Protestan. Sebanyak 23% siswa bahkan tidak memiliki afiliasi agama. Fakta bahwa hampir separuh siswa di sekolah negeri Wina adalah Muslim telah memicu kemarahan dan kekhawatiran di kalangan sebagian warga. Mereka mempertanyakan implikasi dari perubahan ini terhadap budaya, pendidikan, dan masa depan kota. Jika kita lihat perkembangan populasi Muslim di Austria dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Lantas apa yang mendorong pergeseran demografi yang begitu cepat ini? Ada beberapa faktor utama yang berperan. Pertama adalah tingkat kelahiran. Komunitas Muslim di Austria yang sebagian besar berasal dari imigran Turki dan Balkan umumnya memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi etnis Austria. Banyak keluarga Muslim memiliki lebih banyak anak yang secara alami berkontribusi pada peningkatan jumlah siswa Muslim di sekolah. Kedua, imigrasi berkelanjutan. Austria, khususnya Wina, telah menjadi tujuan bagi banyak imigran dari negara-negara Muslim. Gelombang migrasi ini baik karena alasan ekonomi, pendidikan, maupun konflik, terus menambah populasi Muslim di kota tersebut. Ketiga, penurunan jumlah penganut Kristen dan sekularisasi. Seperti di banyak negara Eropa lainnya, Austria juga mengalami tren sekularisasi. Semakin banyak warga etnis Austria yang menjauh dari gereja dan tidak mengidentifikasi diri mereka dengan agama apapun. Selain itu, banyak dari mereka yang menunda pernikahan dan memiliki lebih sedikit anak. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan efek yang signifikan. Populasi Muslim bertumbuh, sementara populasi Kristen dan non-agama mengalami stagnasi atau bahkan menurun.
Pergeseran demografi ini telah memicu kemarahan dan perdebatan sengit di kalangan masyarakat Austria, terutama di media sosial. Banyak netizen mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depan budaya dan identitas Austria. Fenomena ini bahkan menyebabkan kepanikan di kalangan media barat dan para netizen. Mereka mulai menyuarakan pertanyaan retoris dan provokatif seperti, kenapa Muslim punya banyak anak? Muslim akan menguasai negara kita. Itulah beberapa pernyataan mereka. Beberapa alasan utama di balik kemarahan ini adalah kekhawatiran tentang integrasi. Sebagian warga khawatir bahwa meningkatnya jumlah siswa Muslim akan menyulitkan integrasi mereka ke dalam masyarakat Austria. Mereka mempertanyakan apakah para siswa ini akan mengadopsi nilai-nilai Austria atau tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka sendiri. Lalu ketakutan akan hilangnya identitas budaya. Ada kekhawatiran bahwa tradisi dan nilai-nilai Austria yang sudah lama ada akan tergerus oleh budaya dan nilai-nilai Islam. Ketiga, kritik terhadap gaya hidup Barat. Beberapa pihak mengkritik gaya hidup Barat yang dianggap terlalu individualistis dan sekuler, yang menyebabkan penurunan angka kelahiran di kalangan non-Muslim. Mereka berpendapat bahwa umat Islam lebih menghargai keluarga dan nilai-nilai agama yang berkontribusi pada pertumbuhan populasi mereka. Keempat, sentimen anti-imigran. Dalam beberapa kasus, kemarahan ini juga dipicu oleh sentimen anti-imigran dan stereotip negatif terhadap Muslim. Perdebatan publik ini seringkali dipenuhi dengan emosi dan polarisasi, tapi penting untuk diingat bahwa tidak semua warga Austria memiliki pandangan negatif terhadap Muslim. Banyak yang percaya pada inklusi dan keragaman. Banyak yang menerima Islam dengan baik dan positif, dan mereka melihat pergeseran demografi ini sebagai kesempatan untuk memperkaya masyarakat Austria. Pergeseran demografi ini menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama mereka, menerima pendidikan berkualitas tinggi dan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam masyarakat Austria. Ini membutuhkan investasi pada program dukungan bahasa, pelatihan guru yang lebih baik dalam menangani kelas multikultural, dan kurikulum yang relevan untuk semua. Namun ini juga adalah kesempatan untuk memperkaya masyarakat Wina. Keragaman membawa perspektif baru, budaya yang berbeda, dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Dengan pendekatan yang tepat, Wina bisa menjadi model integrasi yang sukses, di mana berbagai latar belakang agama dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling belajar, dan berkontribusi pada kemajuan kota. Penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, bukan polarisasi. Fokus harus pada pembangunan jembatan, bukan dinding. Memahami satu sama lain, menghormati perbedaan, dan mencari titik temu adalah kunci untuk masa depan yang lebih inklusif dan harmonis di Wina. Sahabat Cahaya Iman, pergeseran demografi di sekolah-sekolah Wina adalah sebuah fenomena global yang juga terjadi di berbagai belahan dunia. Ini adalah cerminan dari dinamika populasi, migrasi, dan perubahan sosial yang kompleks. Sebagai umat Muslim, ini adalah pengingat akan pentingnya dakwah yang damai, integrasi yang positif, dan kontribusi nyata pada masyarakat dimanapun kita berada. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Wina dan terus memperkuat persatuan serta pemahaman antar sesama manusia. Jangan lupa untuk like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, dan bagikan video ini seluas-luasnya supaya banyak orang mengetahui informasi ini. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya seputar Islam dari seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.